teman-teman, perkenalkan nama saya Erlis Ventrino Saryagula, NIM 222109068, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu pengetahuan dasar. Nah, pokok pembahasan kita teman-teman ada 5. Yang pertama, besaran. Yang kedua, dimensi. Yang ketiga, satuan. Yang keempat, pengukuran. Dan yang kelima, angka penting. Nah, pertama teman-teman, besaran. Nah, besaran ini adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur serta hasilnya dinyatakan dengan angka-angka. Nah, besaran ini teman-teman ada 2 faktor, yaitu besaran asal dan besaran arah, di mana besaran asal ini memiliki 2 faktor, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Dan besaran arah ini memiliki 2 faktor, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pengertian besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Nah, yang termasuk saja dalam besaran pokok ini teman-teman, salah satunya yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, sedangkan besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya teman-teman yaitu luas, volume, kecepatan, tekanan, gaya, percepatan, usaha, energi, daya, dan lain-lain. Sekarang, pengertian besaran skalar dan besaran vektor, di mana besaran skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya, massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, gaya, kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu satuan. Satuan adalah sesuatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan pengukuran. Contohnya, besaran panjang dengan nilai 1 jengkal, A disebut satuan jengkal. Contoh yang kedua, besaran volume dengan nilai 1 liter, A disebut satuan liter. Untuk menyeragamkan nama dan nilai satuan, maka disepakati oleh para ilmuwan dunia agar menggunakan satuan standar internasional atau disebut dengan sistem internasional. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu dimensi. Nah, dimensi ini merupakan suatu lambang atau besaran. Lambang dimensi dicirikan dengan menggunakan kurung siku. Nah, dimensi ini teman-teman memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui suatu besaran turunan tersusun atas besaran pokok apa saja. Yang kedua, untuk menentukan satuan besaran turunan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu pengukuran. Nah, pengukuran atau mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, satuan ini adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur ini disebut dengan alat ukur. Masing-masing alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Nah, hasil pengukuran ini teman-teman dinyatakan menjadi 2. Yang pertama dengan nilai pasti atau signifikan, dan yang kedua plus minus, nilai taksiran atau nilai ketidakpastian. Nah, besar ketidakpastian ini biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil alat ukur. Nah,
Ketidakpastian ini juga dapat bersumber dari alat ukur, proses pengamatan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, alat ukur ini memiliki 4 jenis. Yang pertama, alat ukur panjang. Yang kedua, alat ukur massa. Yang ketiga, alat ukur waktu. Dan yang keempat, alat ukur listrik. Nah, contoh dari alat ukur panjang ini yaitu jangka sorong, penggaris, dan mikrometer sekro. Dan contoh dari alat ukur massa ini yaitu neraca elektronik, neraca dua lengan, neraca pegas, dan neraca Ohlhaus. Dan contoh dari alat ukur waktu ini teman-teman, salah satunya yaitu jam dinding, jam matahari, dan stopwatch. Dan yang terakhir yaitu contoh dari alat ukur listrik. Nah, yang termasuk dari contoh alat ukur listrik ini yaitu ohmmeter, voltmeter, dan amperemeter. Nah, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu angka penting. Angka penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti atau terbaca pada alat ukur, dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Sedangkan angka eksak atau pasti adalah angka yang sudah pasti atau tidak diragukan nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Nah, angka penting ini teman-teman memiliki 6 ketentuan, yang dimana yang pertama, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal itu adalah angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Yang kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Nah, selain ketentuan angka, ada juga di sini aturan pembulatan, yang dimana pertama, jika angka pertama setelah angka yang hendak dipertahankan adalah 4 atau lebih kecil, maka angka itu dan seluruh angka di sebelah kanannya ditiadakan. Yang kedua, jika angka pertama setelah angka yang akan Anda pertahankan adalah 5 atau lebih besar, maka angka tersebut dan seluruh angka di bagian kanannya ditiadakan. Angka terakhir yang dipertahankan bertambah 1. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Sampai jumpa.